Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gian Adi Sasongko, NIM 858419368, mahasiswa Universitas Terbuka Samarinda. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap model rancangan 221, atau di mana dalam dua kelas berbeda, dua materi pembelajaran dalam satu kelas. Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian anak-anak? Baik. Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker saat kalian berada di luar ruangan ya. Karena di masa pandemi ini, Bapak harap kalian tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan yang paling utama gitu ya anak-anak. Saya akan bertanya kepada ketua kelas masing-masing, apakah sudah hadir semua? Ketua kelas 4, Andi, bagaimana? Oke, baik. Untuk kelas 5, Fadli, apakah sudah hadir semua? Oke, tidak apa-apa ya, nanti kita akan mulai sambil tunggu teman yang mau masuk ya, karena dalam pembelajaran Zoom ini mungkin ada yang terkendala jaringan begitu ya. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya akan tunjuk Fadli, ketua kelas 5, untuk memimpin kita berdoa sebelum mulai pembelajaran kali ini. Silakan Fadli. Ya, terima kasih kepada Fadli yang telah memimpin doa pembukaan pembelajaran kali ini. Di kelas 4, kalian akan mempelajari tentang memahami peranan usaha dan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pembelajaran di kelas 5, memahami cara gerak benda, hubungannya dengan energi dan sumber energi. Pelajaran kali ini materinya sangat berhubungan erat, baik di kelas 4 maupun di kelas 5, terkait gaya dan gerak terhadap suatu benda ya. Baik, dalam pembelajaran kali ini dalam memahami dan saat nanti Bapak mendemonstrasikan, kalian akan mengamati sebuah gambar gitu. Kemudian kalian menggali informasi tersebut dengan berdiskusi berdasarkan kelompoknya ya. Mulai dari sekarang Bapak akan bagikan sesuai kelompoknya masing-masing, baik itu di kelas 4 maupun di kelas 5. Jumlahnya siswa untuk di kelas 4 ada 20 orang dan di kelas 5 25 orang. Jadi Bapak akan bagi masing-masing di kelas 4 dan di kelas 5 itu ada yang 4 orang dan 5 orang. Dalam pembagian kelompok disesuaikan sesuai nomor urut masing-masing ya. Nomor 1 sampai dengan 4, nomor 5 sampai dengan 8, begitu seterusnya sampai semua mendapatkan kelompok. Baik, saya akan menampilkan sebuah gambar ya. Baik, kita bisa lihat di sini ada gambar kulkas dengan berat 200 kilo dengan perkiraan ini seorang anak kecil ngapain kira-kira? Ya, posisi menyentuh sebuah kulkas begitu ya. Kemudian untuk anak-anak kelas 4, apakah yang terjadi setelah kulkas 200 kilo tersebut didorong? Iya. Apakah akan berpindah sedikit? Ya, bisa berpindah banyak, juga bisa. Tergantung usaha oleh orang tersebut ya. Kita bisa melalui demonstrasi ini menambahkan gaya untuk mendorong kulkas tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita tambahkan 500 untuk mendorong 200 kg sebuah kulkas. Itu seorang anak tidak mampu mendorong beratnya kulkas tersebut. Begitu anak-anak ya. Jadi untuk mengetahui gerak sebuah benda, maka kita gunakan yang berat masanya di bawah 200 kg. Baik, kita akan ganti dengan menggunakan box kecil ini. Lihat kembali.
Kira-kira gaya apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Iya, gaya dorong atau gaya otot, menggunakan otot. Untuk mendorong box 50 kilo, maka kita akan tambahkan kekuatan otot. Maka benda akan otomatis bergerak maju atau terdorong maju. Nah, baik. Makin didorong, nah kita lihat sama-sama di sini perubahan kecepatan benda yang didorong itu berpengaruh ketika banyaknya dorongan yang diberikan. Jadi makin kuat didorong, makin cepat bergerak maju. Itu ya, sampai kita lihat tadi terjatuh yang mendorong tadi ya. Untuk kulkas tadi, kenapa diam saja atau tidak bergerak saat didorong? Ya, benar sekali, karena berat kulkas tersebut 200 kilo sehingga anak tersebut tidak mampu mendorong kulkas tersebut gitu ya. Sedangkan untuk yang beban box 50 kilo itu manusia mampu mendorongnya dan bergerak maju. Kira-kira untuk mendorong sebuah kulkas dibutuhkan berapa banyak orang? Untuk mendorong 200 kg kulkas, ya bisa dilakukan 2 orang atau lebih ya, dengan kondisi orang dewasa gitu. Nanti akan terdorong kulkas tersebut gitu ya anak-anak. Kalian lihat pada permukaan lantai saat mendorong. Saat didorong, ini terjadinya gesekan antara box dengan lantai. Ini yang disebut dengan gaya gesekan gitu anak-anak ya. Kemudian bagaimana caranya agar mudah benda itu bergerak maju tanpa mengeluarkan banyak tenaga? Bagaimana kira-kira untuk anak kelas 5? Ya, kita akan memberi sebuah roda supaya benda itu mudah digerakkan atau berpindah tempat gitu ya. Dengan sedikit usaha gaya otot, maka benda itu mudah akan bergerak maju. Kalau tidak ada roda bagaimana? Maka gaya gesek pada lantai akan mengurangi kecepatan. Jadi di sini perlu ditekankan bahwa gerak pada suatu benda itu bisa beraturan dan juga bisa tidak beraturan. Itu ya anak-anak ya. Dengan adanya roda ini, maka perpindahan sebuah benda itu akan sangat mudah. Silakan kepada anak-anak baik kelas 4 maupun kelas 5 untuk bertanya. Melalui demonstrasi ini, anak-anak diharapkan untuk menanyakan sekiranya ada yang kurang paham terkait gaya dan gerak terhadap suatu benda. Silakan. Ada pertanyaan? Baik, Fadli, pertanyaannya. Baik, terima kasih Fadli yang menanyakan mengapa kulkas tidak bergerak ketika didorong ya. Karena kulkas di sini kita bisa lihat beratnya sebesar 200 kg. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari memang seorang anak itu tidak mampu mendorong beban yang lebih berat. Jadi bendanya tidak akan bergerak. Perlu dibutuhkan kekuatan 2-3 orang agar benda itu dapat bergerak. Cara memudahkan agar benda kulkas tersebut bergerak, maka kita membutuhkan bantuan yaitu berupa sebuah roda begitu ya. Jadi walaupun bendanya berat, maka akan terbantu begitu. Contohnya kita bisa lihat pada demonstrasi ini, benda yang berat apapun akan lebih mudah bergerak jika diberi sebuah roda. Kemudian yang lain, apakah ingin ditanyakan lagi? Oke, baik, Rata tadi sudah bertanya.
mengapa kulkas bergerak lurus ketika didorong? Itu ya, Rara. Ya, di sini benda itu bergerak terjadi karena lintasan yang lurus. Contohnya kulkas yang didorong ini ya, karena lintasan lurus maka akan bergerak lurus. Bagaimana kalau misalnya lintasannya melingkar? Ya, benda akan bergerak melingkar mengikuti titik sumbu putar ya. Dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran akan selalu tetap, tetapi posisi benda terhadap pusat lingkaran berubah begitu. Ada juga gerak parabola, dikenal juga dengan gerak peluru, merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Contohnya gerak bola yang melambung ketika ditendang atau dilemparkan ke atas begitu ya. Dari sini anak-anak sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan anak-anak kelas 4 menggali informasi di dalam sebuah teks bacaan yang ada di buku siswa tentang pengertian gaya. Baik, terima kasih pada anak-anak yang telah membacakan materi tentang gaya terhadap suatu benda. Kemudian kepada anak kelas 5 untuk membacakan materi tentang pengertian gerak benda. Silakan kepada anak kelas 5 untuk menggali informasi pada buku teks bacaan siswa. Baik, terima kasih kepada anak kelas 5 yang telah membacakan materi pembelajaran tentang gerak pada suatu benda. Silakan siswa kelas 4 dan kelas 5 berdiskusi dalam grupnya masing-masing, mencatat semua informasi penting di dalam pembelajaran kita kali ini. Diharapkan anak-anak untuk dapat saling bertukar informasi sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka Bapak akan membagikan soal. Soal akan Bapak bagikan melalui grup WhatsApp. Pada anak-anak, silakan melihat gadgetnya masing-masing dan mulai mengerjakan soal sesuai petunjuk yang sudah ada. Setelah mengerjakan soal, kita akan mendiskusikan dari materi yang sebelumnya sudah kita praktekkan bersama. Silakan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Untuk kelompok pertama, saya persilahkan untuk masing-masing kelompok untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh kelompok pertama. Saya persilahkan maju. Saya persilahkan untuk waktunya anak-anak untuk mempresentasikan pada Google Zoom ini. Silakan. Oke, baik, itu tadi presentasi dari kelas 4 ya. Kita beri aplaus, tepuk tangan kepada teman-teman kelompok di kelas 4. Selanjutnya, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok di kelas 5 terkait tentang gerak terhadap suatu benda. Untuk kelas 5, Bapak persilakan. Ya, terima kasih kepada siswa kelas 5 telah mempresentasikan terkait informasi penting yang ada di dalam materi kita kali ini. Kita pada penghujung acara, ya hari ini kita telah mempelajari di kelas 4 yaitu pengertian tentang gaya. Yang dimana gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Di kelas 4 juga telah mempelajari tentang macam-macam atau jenis-jenis gaya. Bagaimana gaya dapat memiliki pengaruh terhadap benda yang tadinya diam dapat bergerak dan bergerak bisa diam. Selain itu, dari usaha tersebut di kelas 5 sudah belajar tentang apa itu gerak. Yang mana gerak benda adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir.
Kita juga telah mempelajari di kelas 5 tentang jenis-jenis lintasan gerak. Ada gerak lurus, gerak lingkar, dan gerak parabola. Ya, demikian pembelajaran kali ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bapak akan pimpin secara langsung dalam doa penutup kali ini. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang telah bergabung pada pembelajaran ini. Saya akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.